Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-13. Penulis rahimahullah menyebutkan bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk syirik, meminta perlindungan kepada selain Allah. Kenapa syirik? Karena meminta perlindungan itu termasuk ibadah, bagian dari doa. Dan Allah menyuruh kita, Kul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Kul a'udhu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Maka Allah menyuruh kita meminta perlindungan kepadanya, menunjukkan itu adalah ibadah. Namun, meminta perlindungan kepada selain Allah dihukumi syirik apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, dia masih hidup. Meminta perlindungan kepada orang mati adalah syirik. Syarat yang kedua, dia hadir. Hadir itu maksudnya kita berkomunikasi dengannya secara wajar. Bukan entah dia ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu adalah syirik. Syarat yang ketiga, permintaan tersebut bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah adalah syirik. Contoh, minta perlindungan dari azab kubur, atau azab neraka, atau gangguan setan, atau bencana alam. Artinya minta bencana alam dibatalkan misalkan. Maka yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memintanya dari selain Allah adalah syirik. Sayangnya, ada orang yang mengaku muslim melakukan ini karena mereka meyakini ada penguasa selain Allah. Seperti orang-orang yang meyakini di pantai tertentu, di gunung tertentu ada penguasa selain Allah. Keyakinan ini saja sudah syirik. Kalau kemudian mereka meminta kepadanya agar melindungi mereka dari segala mara bahaya, itu syirik yang lain. Belum lagi mereka mempersembahkan sesajen, menyembelih untuknya, maka itu syirik yang lain yang sudah kita bahas di bab yang ke-10. Termasuk syirik menyembelih untuk selain Allah. Ada lagi orang-orang sufi, tarekat tasawuf, dan sebagian habaib yang mengaku keturunan Nabi SAW. Mereka meyakini adanya wali kutub. Wali apa? Wali kutub. Entah mereka dapat dari mana keyakinan ini. Apa kehebatan wali kutub? Dia ikut mengatur alam ini. Sehingga
mereka pun minta perlindungan kepadanya. Ini keyakinan khurafat, akidah yang tidak berdasar sama sekali. Nah, para habaib ini meyakini Habib Fulan dialah wali kutubnya. Ini khurafat, tidak ada dalam kenyataan. Tatkala mereka minta perlindungan kepadanya, maka itu adalah syirik yang lain. Mereka meyakini saja dia maha kuasa, ikut mengatur alam ini, itu sudah syirik. Kalau kemudian mereka minta perlindungan kepadanya, maka itu syirik yang lain. Jadi apabila tidak terpenuhi satu dari 3 syarat ini, maka minta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Jadi pertanyaannya, kalau kita minta perlindungan kepada Pak Polisi, syirik atau bukan? Jawabannya tergantung. Minta perlindungan dari apa? Kalau minta perlindungan dari setan, ya syirik. Kalau minta perlindungan dari penjahat, dari pencopet, maka bukan syirik. Karena itu sesuatu yang mampu dilakukan oleh polisi. Itu pun masih dengan syarat. Kita tetap yakin polisi itu cuma sebab. Yang melindungi kita secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun ada polisi, kalau Allah tidak melindungi kita, maka kita tidak akan terlindungi. Tanpa ada polisi, kalau Allah melindungi kita, maka kita pasti terlindungi. Oleh karenanya jemaah sekalian, hati kita pun tidak boleh bergantung kepada polisi. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jadi syarat boleh minta perlindungan kepada polisi minimal 3. Yang pertama, kita minta kepadanya sesuatu yang mampu dia lakukan, bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Yang kedua, kita yakin dia cuma sebab. Yang melindungi kita secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hati kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada polisi atau kepada apapun selain Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal, kamu bergantung hati, kalau kamu benar-benar beriman. Mari kita pelajari 2 dalil yang terkandung dalam bab ini. Penulis hanya menyebutkan di sini 2 dalil. Dalil yang pertama, surat Al-Jin ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin, maka para jin itu hanya menambah bagi mereka rahaqa. Rahaqa itu tafsirnya adalah khaufan wa ithman, rasa takut dan dosa. Itu tafsir rahaqa. Para jin hanya menambah rasa takut serta dosa. Maksudnya dosa syirik. Jemaah sekalian, konteks ayat ini sedang berbicara tentang kesyirikan yang diceritakan oleh para jin yang sudah masuk Islam. Jadi mereka bercerita tentang kesyirikan mereka dahulu. Dan itu bisa kita pahami kalau kita lihat rangkaian ayat sebelumnya. Dimulai dari ayat yang kedua, para jin berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ucapan mereka,
Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rob kami. Lalu mereka menyebutkan di antara kesyirikan mereka dahulu untuk mengingkarinya dan menyatakan mereka taubat sudah, yaitu manusia meminta perlindungan kepada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi kita bisa pahami makna ayat ini, meminta perlindungan kepada para jin adalah syirik dari dua sisi. Yang pertama dari sisi konteksnya, ayat sedang berbicara tentang syirik. Dilihat dari ayat-ayat sebelumnya. Yang kedua dari kata rahaqa, fazaduhum rahaqa. Para jin itu hanya menambah bagi mereka rahaqa, yang bisa berarti dua makna. Yang pertama rasa takut, yang kedua dosa. Maksudnya dosa syirik. Jadi meminta perlindungan kepada para jin termasuk syirik. Sayangnya jemaah sekalian, syirik ini masih ada sampai hari ini. Contohnya apa? Ada orang melewati suatu tempat yang dianggap angker, kemudian dia berkata, "Mbah, permisi, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Tolong jangan diganggu." Maka ini adalah syirik. Dan ini juga satu kebodohan. Karena para jin itu hanyalah makhluk yang lemah, sama seperti kita. Bukan yang maha kuat. Mereka juga bisa kita sakiti. Kita juga bisa disakiti oleh mereka. Sebagaimana ada sebuah kisah, seorang sahabat ketika beliau pulang dari jihad masih memegang tombaknya, dia lihat istrinya di luar rumah. Langsung marah dia. "Kenapa kamu keluar rumah?" Kata istrinya, "Coba kamu lihat dulu ke dalam, apa sebab aku keluar rumah?" Ternyata di dalamnya ada ular. Maka dia pun langsung bertarung dengan ular tersebut. Dan dia berhasil menancapkan tombaknya ke ular itu. Ular itu pun berhasil menggigitnya. Sehingga dua-duanya wafat. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan sesungguhnya itu adalah jin yang merubah dirinya menjadi seekor ular. Jadi sama-sama mati. Menunjukkan manusia bisa membunuh mereka, sebagaimana mereka juga bisa membunuh manusia. Artinya mereka bukan yang maha kuat, dia biasa saja, sama seperti kita. Apalagi kalau mereka menampakkan diri, sangat memungkinkan bagi kita menyakiti mereka. Cuma sayangnya ketika dia menampakkan diri, dia datang dalam bentuk menakutkan, kita jadi takut. Padahal dia gak punya kekuatan apa-apa. Dia gak punya kekuatan apa-apa. Jadi ini suatu kebodohan. Apalagi kalau diyakini mereka maha kuasa, maka itu syirik. Meskipun kita belum minta perlindungan kepada mereka, tapi kita yakin mereka maha kuasa, itu adalah syirik. Bahkan yang mereka yakini sebagai yang maha kuasa di pantai selatan itu perempuan. Ada yang tahu namanya? Ini sudah pernah saya sampaikan. Nama aslinya sudah pernah saya sampaikan. Ada yang tahu? Nama aslinya siapa? Syaitanah. Setan perempuan. Setan yang aslinya. Perempuan lah. Mereka takuti. Dia nggak
kuasa apa-apa. Kalau kita baca ayat kursi, maka kita dalam perlindungan Allah, dia nggak akan bisa menyakiti kita. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, dia takut kepada kita. Sampai kata Nabi SAW kepada Umar, tidaklah engkau melalui suatu jalan kecuali setan cari jalan lain. Takut ketemu Umar. Bukan karena Umar punya kekuatan fisik, meskipun beliau sangat perkasa fisiknya, tapi bukan karena itu setan takut, tapi karena iman dan takwa beliau. Jadi harusnya setan-setan itu yang takut kepada kita, bukan kita yang takut kepada mereka. Nah, di sini ada riwayat yang menarik. Bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Jin ayat ke-6, bahwa setan-setan dahulu ketika manusia datang di satu lembah, maka setan-setan yang ada di situ lari ketakutan, takut sama manusia. Tapi kemudian mereka mendengar manusia berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Aku berlindung dengan pemimpin para jin yang ada di sini supaya enggak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin pun menyadari ternyata mereka takut kepada kita. Lalu para jin itu kembali dan mulai mengerjai mereka. Inilah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna akhir ayat ini. Fazaduhum rahaqa. Para jin itu hanya menambah rasa takut bagi mereka. Jadi bukannya dilindungi, malah dikerjai. Padahal tadinya para jin itu justru takut kepada kita. Makanya kalau kita lewat tempat angker, meskipun kita takut, jangan tunjukkan takut. Pura-pura berani saja, supaya nggak dikerjai oleh jin. Kalau kita kelihatan takut, dikerjai sama dia. Ditakut-takuti, dibikin penampakan, dibikin suara menyeramkan. Kita disentuh tiba-tiba, padahal nggak ada orang. Pohon digerak-gerakan, barang digerak-gerakan. Itu cuma orang bodoh yang takut dengan hal seperti itu. Hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita takuti. Kenapa kita harus takut? Tapi karena kita kelihatan takut, maka tambah dikerjai oleh setan-setan tersebut. Maka hendaklah kita saat itu minta perlindungan kepada Allah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, juga membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka insyaallah kita akan aman dari gangguan setan-setan tersebut saat kita berada di tempat angker. Tapi karena sudah tahu bacaannya, nggak perlu ikut acara challenge ya, tantangan berada di tempat angker. Itu sia-sia, perbuatannya sia-sia. Jadi ini adalah kesyirikan yang sudah sangat tua. Kesyirikan orang musyrik jahiliyah dahulu karena kebodohan mereka, takut kepada para jin sehingga mereka menyembah para jin tersebut. Dan tanpa mereka sadari, subhanallah jemaah sekalian, di antara para jin itu ternyata masuk Islam. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Jin. Para jin itu masuk Islam dan baik keislaman mereka. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan kepada kita meminta perlindungan kepada para jin adalah syirik dan juga suatu kebodohan. Karena para jin itu tidak menambah dan tidak melindungi kita, kecuali hanyalah menambah rasa takut dan menyebabkan dosa bagi kita. Oleh karenanya, para ulama juga mengatakan ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Apabila kita minta perlindungan hanya kepada Allah, sebaliknya yang akan kita dapatkan, yaitu
keamanan dan pahala. Kalau minta perlindungan kepada jin, dapatnya rasa takut dan dosa. Kalau minta perlindungan kepada Allah, yang akan kita dapatkan adalah keamanan dan pahala. Makin banyak kita minta perlindungan kepada Allah, makin besar pahala kita. Karena itu kan ibadah. Jadi sering-sering kita minta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya. Dan bahaya jemaah sekalian di sekitar kita sesungguhnya sangat banyak. Dan lebih banyak tidak kita sadari. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali virus-virus, bakteri-bakteri. Begitu pula mungkin saat kita berjalan tiba-tiba tembok di sekitar kita runtuh. Tiba-tiba ada mobil nyasar menabrak kita. Banyak sekali bahaya yang mengancam kita. Maka terus-menerus minta perlindungan kepada Allah. Sehingga ayat-ayat perlindungan ini dianjurkan kita baca setiap hari. Pada zikir pagi petang. Juga sebelum tidur. Baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Ini ayat-ayat yang isinya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya. Bahkan bukan hanya bahaya di dunia, tapi juga bahaya di akhirat kelak. Dan yang kedua, wa an Khawlah binti Hakim qalat, dari sahabiyah yang mulia Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa mendatangi satu tempat, faqal, lalu dia membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Maka lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan meminta perlindungan kepada Allah termasuk ibadah. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukannya. Oleh karenanya, meminta perlindungan kepada selain Allah dan tidak terpenuhi syarat-syarat minta perlindungan kepada makhluk tersebut adalah syirik. Karena ibadah milik khusus Allah. Memalingkannya kepada selain Allah termasuk syirik. Apalagi kalau dia meyakini makhluk itu maha kuat, maha kuasa, maka itu syirik yang lain. Belum lagi dia kemudian mempersembahkan sesajen untuknya, maka itu syirik yang lain. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan kita dianjurkan memperbanyak minta perlindungan kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, barang siapa mendatangi satu tempat, sementara kita seringkali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka setiap kali kita mendatangi satu tempat dianjurkan kita membaca doa ini. Bahkan jemaah sekalian, ini juga termasuk doa zikir petang. Setiap petang kita dianjurkan membaca doa ini. A'udzu
bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada dua hadis tentang zikir petang terkait doa ini. Ada hadis yang menyebutkan cukup baca sekali, ada yang menyebutkan dianjurkan sampai 3 kali. Minimal sekali kita baca setiap memasuki waktu petang. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan semua makhluk yang buruk berada di bawah kekuasaan Allah. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka dari itu, tidak ada tempat kita minta perlindungan yang terbaik selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat, sebahaya apapun makhluk itu, tetap dia berada di bawah kekuasaan Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Allah juga yang menciptakan rezeki baginya. Allah yang menciptakan segala sesuatu baginya. Maka Allah Maha menguasainya. Mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Dan bahkan hadis ini juga memberi pelajaran. Bahaya apapun itu tidak akan menimpa kita apabila kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu setan dari kalangan jin yang kita nggak bisa lihat, atau manusia yang jahat, atau binatang berbisa, ataupun binatang buas. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ini, lam yadurrahu syai', tidak membahayakannya sesuatu apapun. Bukan hanya setan, tapi semua yang jahat, yang berbahaya, apapun itu. Namun ingat jemaah sekalian, harus kita baca doa ini dengan penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan melindungi kita. Mungkin muncul pertanyaan, gimana saya sudah baca, tapi saya tertimpa bahaya juga. Misalkan disengat oleh binatang berbisa. Maka yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Karena Nabi SAW nggak mungkin salah menyampaikan hadis beliau, menyampaikan wahyu. Yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Mungkin saat kita baca, kurang keyakinan kita, kurang prasangka baik kepada Allah. Begitu pula karena kemaksiatan kita, sehingga Allah timpakan mudarat kepada kita. Karena maksiat itu menghalangi dikabulkannya doa kita. Sebab jemaah sekalian, janji doa pasti dikabulkan itu janji bersyarat. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Tapi itu dengan syarat. Syaratnya apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang perlu dikoreksi, sudah baca doa ini, tapi masih tertimpa bahaya. Berarti Allah nggak kabulkan doa kita karena perbuatan dosa kita. Hadis ini juga memberi pelajaran takdir Allah mencakup yang baik dan yang buruk. Yang buruk juga takdir Allah, ciptaan Allah. Karena ada sebagian orang, yaitu golongan Mu'tazilah, mereka menganggap kebaikan itu takdir Allah, sedangkan keburukan bukan takdir Allah. Ini adalah syirik. Cuma seakan-akan mereka ingin memuliakan Allah. Karena menurut mereka, kalau Allah menakdirkan keburukan, berarti Allah berbuat buruk. Sehingga kata mereka, enggak mungkin Allah menakdirkan keburukan. Ini pemahaman yang keliru. Kalau kita mengatakan bukan Allah yang menakdirkan keburukan, berarti naudzubillah,
Ada Rabb selain Allah kalau begitu, yang menakdirkan keburukan. Yang maha mampu menakdirkan hanya Allah yang satu saja. Dialah yang menakdirkan kebaikan maupun keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Bukan baiknya saja, buruknya juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, tidak sama dengan manusia. Kalau Allah menakdirkan keburukan, itu tidak bermakna Allah berbuat buruk. Perbuatan Allah menakdirkan adalah perbuatan yang maha baik. Lalu pertanyaannya, di mana letak keburukannya? Keburukannya ada pada makhluk yang buruk itu sendiri. Allah yang menakdirkan adanya iblis. Perbuatan Allah menakdirkan adanya iblis adalah perbuatan yang maha baik. Karena semua perbuatan Allah maha baik. Sebab dia maha baik, nggak mungkin dia berbuat buruk. Lalu di mana letak keburukannya? Pada diri iblis itu sendiri. Ini yang dimaksud beriman kepada takdir buruk. Bukan Allah berbuat buruk, tapi adanya makhluk yang buruk yang Allah takdirkan. Dan di balik itu ada hikmah-hikmah yang Allah cintai. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Karena ada hikmah. Di antara hikmahnya adalah kita minta perlindungan kepada Allah. Kita beribadah dengan cara minta perlindungan kepada Allah. Itu yang Allah cintai. Begitu pula adanya iblis, berarti adanya jihad fisabilillah untuk melawan iblis dan bala tentaranya. Begitu pula ada dakwah untuk mengajak iblis dan pengikut-pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah adanya keburukan. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Bukan berarti Allah menciptakan keburukan lalu Allah meridhoi keburukan. Yang Allah ridhoi adalah hikmah di balik itu. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum bisa membaca doa ini? Ada lafaz yang lain untuk dibaca oleh orang tuanya, yaitu doa yang dibaca Nabi SAW untuk Al-Hasan dan Al-Husain ketika mereka masih kecil. Dan doa ini juga dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Ismail dan Ishak alaihi wassalam ketika mereka masih kecil. Dibayangkan, Nabi ketika masih kecil pun dibacakan oleh orang tuanya doa ini dengan lafaz u'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainil lammatin. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas dan mata yang mendengki. Ini orang tua harus menghafalkannya untuk dibaca kepada anak-anaknya, terutama yang masih kecil. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Dua dalil saja yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah.
cucu laki-laki saya usia 8 tahun sering melihat makhluk di rumah. Kasihan, kadang ketakutan. Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suwar. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa. Dan ini bisa kita kiaskan kepada semua maksiat. Rumah yang terdapat padanya kemaksiatan, malaikat tidak mau masuk. Kalau malaikat tidak mau masuk, berarti setan-setan yang masuk. Oleh karenanya, singkirkan semua kemungkaran dari rumah kita. Contohnya, penampakan drakor di rumah kita. Itu kemaksiatan. Membuat malaikat nggak mau datang ke rumah kita dan setan senang tinggal di rumah kita. Maksiat apa saja. Begitu pula Nabi SAW mengabarkan, kalau seseorang masuk rumah membaca bismillah, setan nggak bisa ikut masuk. Kalau dia makan membaca bismillah, setan nggak bisa ikut makan. Sampai setan berkata kepada temannya, malam ini kalian nggak bisa ikut menginap di rumah ini, juga nggak bisa ikut makan malam. Jadi kalau kita masuk rumah tanpa membaca bismillah, setan masuk dan ikut tinggal di rumah kita. Bahkan bisa jadi penduduk tetap. Kalau kita makan nggak baca bismillah, setan juga ikut makan. Nabi SAW juga mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Bacalah Quran di rumahmu. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Bukan berarti hanya Al-Baqarah saja kita baca. Baca dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Setelah itu apa? Mulai lagi dari awal. Kata para ulama, makruh kalau sampai 40 hari kita belum khatam 30 juz membaca Quran. Kalau bulan Ramadan minimalnya 1 kali dalam sebulan. Maka itu solusinya. Jadikan rumah kita tempat ibadah dan singkirkan semua yang mengandung maksiat dari rumah kita. Dan juga lakukan pendekatan diri kepada Allah, kuatkan tawakal kepadanya, dan bacakan doa-doa perlindungan untuk anak kita. Bagaimana caranya memahami takdir tentang rezeki uang? Ketika memiliki uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika di tanggal tua ada yang datang untuk meminjam uang, lalu dijawab tidak ada uang. Bagaimana hukumnya? Apakah berdosa dan harus bagaimana yang perlu dilakukan? Kalau kita berbohong, ya itu dosa. Kalau memang ada uang tapi hanya untuk kebutuhan kita, ngomong saja dengan terus terang. Saya ada uang tapi mohon maaf nggak bisa saya pinjamkan karena ini untuk kebutuhan keluarga saya misalkan. Maka tidak berdosa, kita nggak berdosa karena memang kita tidak mampu. Yang berdosa meskipun kita nggak mampu tapi kita bohong, itu dosa. Atau kita mampu tapi nggak mau membantu orang yang sedang kesusahan, itu juga termasuk dosa. Kalau kita tidak mampu, maka kita nggak berdosa.
yang kesulitan jamaah sekalian, ini pahalanya sangat besar. Nabi SAW bersabda, Inna Allah fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Terlebih lagi orang yang kesulitan bayar hutang. Nabi SAW mengatakan, Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa membantu orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita jangan mengira membantu orang itu mengurangi harta kita, tidak. Ma sadaqat ma naqasat sadaqatun min mali. Sedekah tidak mengurangi harta. Apalagi cuma dipinjamkan. Itu akan membuat harta kita melimpah. Apabila masih mengingat kesalahan orang kepada kita, tidak tegur sapa, saat bertemu orang itu ingat lagi, terasa sakit, hati, sedih. Apakah ini termasuk dendam? Padahal niat sudah memaafkan, tetapi masih mengingat-ingat apa yang harus dilakukan agar tidak teringat lagi akan perlakuan orang itu, dan apakah boleh jaga jarak. Yaitu menunjukkan masih berat di hati kita, meskipun tetap kita dapat pahala kalau kita berusaha memaafkannya. Adapun adanya berat di hati kita, maka semakin berat justru pahala kita semakin besar kalau kita berusaha menghilangkannya. Itu sifatnya manusiawi. Sifatnya manusiawi. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan kesabaran dan berharap pahala. Dan hadirkan dalam hati kita bahwa ini adalah cara Allah memberi pahala kepada kita. Karena semakin berat, pahala semakin besar. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Makin berat ujian, makin besar pahala kita. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk memaafkan. Begitu pula ingat pahala yang besar. Di surat An-Nur ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Berlapang dada itu artinya tidak dendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Sementara kita menyadari dosa-dosa kita banyak. Berarti ini adalah cara Allah untuk memberi ampunan kepada kita. Itu menunjukkan kasih sayang Allah. Dan tentang ayat ini jemaah sekalian, sebab turunnya ada kemarahan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada sepupu beliau sendiri, karena sepupunya ini mendapatkan nafkah rutin dari Abu Bakar. Bayangkan, ini diantara amal soleh Abu Bakar, ngasih nafkah rutin kepada sepupu, bukan kakak, bukan adik, cuma sepupu, tapi dikasih nafkah rutin. Namun sepupunya ini terlibat dalam menyakiti sang putri tercinta Aisyah radhiyallahu anha dalam fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Sepupunya terlibat. Bayangkan kemarahan Abu Bakar. Masih keluarga, bukannya membela Aisyah dan terus dapat santunan rutin, tapi dia terlibat menyakiti Aisyah. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya nggak mau ngasih lagi kamu nafkah. Saking marahnya Abu Bakar. Maka turunlah ayat ini. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, saya ingin ampunan Allah. Maka dia maafkan sepupunya dan kembali dia lanjutkan nafkahnya. Bukan hanya maafkan loh, nafkahnya dilanjutkan lagi. Ini luar biasa. Bukan sekedar dia maafkan, tapi nafkah rutinnya tetap dilanjutkan lagi.
Karena Abu Bakar menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapi kakak yang meminta penglaris dagangan pada jin? Bagaimana menasihatinya? Sampaikan kepadanya bahwa itu adalah syirik. Ini di antara dalilnya yang sudah kita pelajari. Surat Al-Jin ayat ke-6. Meminta-minta kepada jin itu adalah syirik. Juga sampaikan kepadanya, yang maha kuasa itu Allah. Yang maha kaya itu Allah. Jin itu miskin. Bahkan rumah pun mungkin dia nggak punya. Seringkali numpang di rumah kita. Kok kita minta kepada dia? Subhanallah. Kita masih mending punya mobil, dia nggak punya mobil. Dia tuh miskin. Bodoh kalau kita minta kepada dia. Ajak dia berpikir, menggunakan akal sehat. Makhluk seluruhnya itu fakir. Allah dialah yang maha kaya. Kenapa meminta kepada yang fakir? Makhluk seluruhnya, semua yang dia miliki anugerah dari Allah. Maka mintalah kepada sang pemberi anugerah. Kok minta kepada yang diberi anugerah? Jadi, di samping sampaikan dalil, ajak dia untuk berpikir menggunakan akal sehatnya. Dan doakan semoga Allah berikan hidayah. Doa untuk anak, apakah harus disebut namanya atau tidak? Tidak harus, yang penting niat. Nabi SAW pun tidak sebut nama. Beliau hanya mengatakan, u'idhukuma, aku memperlindungkan kalian berdua. Beliau tidak sebut namanya, cuma kalian berdua. Kalau anak kita banyak, berarti bacanya, u'idhukum, aku perlindungkan kalian. Kalau anak kita satu perempuan, bacanya apa? U'idhuki. Nah, ini harus paham bahasa Arab ya. Dan doa untuk anak tersebut bisakah kita bacakan untuk anak kita yang sudah dewasa? Tidak mengapa, insya Allah. Tidak mengapa, meskipun dia sudah dewasa kita bacakan. Karena dalam hadis hanya disebutkan anak ataupun cucu, tidak disebutkan umurnya. Tidak mengapa, meskipun sudah dewasa kita bacakan. Sebab meskipun dia sudah dewasa, tentu dia masih butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, kita pun harus mengajari dia untuk meminta perlindungan kepada Allah sendiri. Karena itu ibadah. Semakin banyak kita minta perlindungan kepada Allah, berarti semakin banyak ibadah kita, semakin banyak pula pahala kita. Ini jemaah sekalian, hal penting yang mesti kita paham. Berdoa itu bukan hanya soal dikabulkan, tapi kita dapat pahala dari amalan berdoa. Makin banyak doa kita, makin banyak pahala kita. Beda dengan minta kepada makhluk. Sekali dua kali kita minta, dia masih senang. Kalau terus-menerus kita minta, dia nggak senang kepada kita. Tapi kepada Allah kebalikannya. Makin banyak kita meminta, Allah makin senang. Karena itu menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah penghambaan, sehingga Allah makin cinta kepada kita. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.